Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Priadevira, NPM 21310600198, Prodi Psikologi Islam. Dosen pengampu Bapak Agus Devrianto, MAG. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal mengenai UTS filsafat. Soal yang pertama yaitu jelaskan awal munculnya filsafat. Pada abad ke-6 sebelum Masehi di Yunani lahirnya filsafat. Filsafat muncul di Yunani karena tidak ada kasta pendeta sehingga secara intelektual orang lebih bebas dalam berpikir dan merumuskan konklusi hasil pemikirannya. Orang yang diberi gelar filosof pertama adalah Thales dari Meleta, pesisir barat Turki. Pemikiran filsafat menggunakan logos dan nalar sebagai instrumen murni. Pemikiran filsafat bermula ketika orang Yunani mulai mempertanyakan tentang asal-usul alam semesta. Apalagi pada waktu itu ritual penyembahan dewa-dewi sangat berkembang pesat. Penyembahan ini tidak dapat dianalisa menggunakan nalar dan akal semata. Permenungan filsafat bukan hanya berkutat dengan alam semesta. Filsafat adalah aktivitas berpikir manusia untuk memahami segala sesuatu. Filsafat berusaha memahami segala sesuatu dengan lebih mendalam. Filsafat berusaha mencari tentang asal mula segala sesuatu. Pencarian ini dimulai dengan pertanyaan, apa yang menjadi prinsip dari segala sesuatu? Filsafat menggunakan metode yaitu pendekatan rasional. Pendekatan ini menggunakan nalar dan logos semata. Argumentasi ini selalu terarah pada penemuan sebab-sebab utama, alasan-alasan prinsipil, dan prinsip-prinsip dasar dari totalitas ada. Perbedaan ilmu filsafat dan ilmu ilmiah lainnya terletak pada universitasnya dan keluasan. Ilmu lainnya mempelajari sesuatu secara parsial. Tujuan dari ilmu filsafat yaitu mencari kebenaran per se. Oleh karena itu, filsafat berarti ilmu tentang kebijaksanaan, philo dan sophia, yang artinya cinta akan kebenaran. Ada berbagai masalah yang dibahas dalam filsafat, yaitu persoalan kosmologis, antropologis, etnis, epistemologis, dan estetis. Semuanya ini dimulai dari pemikir atau filosofis Yunani klasik dengan beberapa periode. Yang kedua yaitu jelaskan kristalisasi aliran filsafat. Jadi aliran filsafat itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, India adalah bersifat kerohanian atau spiritual, berkembang dan menjadi satu dengan agama sehingga pemikiran filsafatnya bersifat religius. Tujuannya untuk mencari keselamatan akhirat. Filsafat India bertahan karena keteguhan jiwa rohaninya, bukan karena struktur politiknya atau organisasi sosialnya. Ciri-cirinya yaitu motif spiritual, sikap introspektif terhadap realitas, mengakui hubungan erat antara hidup dan filsafat, idealis, memberikan peran sentral terhadap intuisi, mengakui otoritas dan tendensi. Adapun metodenya yaitu sravana atau mendengarkan, manana yaitu berbincangan, nidhyasana yaitu duduk dengan sikap mediasi dengan konsentrasi. Filsafat India dibagi menjadi 3 yaitu zaman Wera tentang mantra atau pujian keagamaan, zaman Wira carita tulisan tentang kepahlawanan dan hubungan manusia dengan hewan, dan zaman Sastra Sutra yang ditandai dengan lahirnya tokoh seperti Sankara, Ramanuja, dan Madhva. Yang kedua yaitu aliran filsafat Islam, yaitu hikmah, sikap intelektual yang memadukan olah pikir. Filsafat Islam berakar dari Quran Hakim, buku induk filsafat umat Islam, dan Sunnah Nabi. Dinamakan filsafat Islam bukan dibuat karena orang Islam, melainkan karena inspirasinya. Ciri-cirinya yaitu landasan berpikir, sistem analisis, subjek pengkaji, objek indikasi, bidang kajian. Adapun aliran dalam filsafat Islam yaitu aliran peripatetik, iluminasionis, tasawuf, dan hikmah muta'aliyah. Yang ketiga yaitu aliran filsafat Cina adalah dinasti Zhou. Pada periode abad ke-6 hingga 3 sebelum Masehi mulai berkembang filsafat Cina kuno yang melahirkan 100 mazhab filsafat. Masa dinasti Zhou merupakan puncak kegiatan intelektual, sosial, dan politik. Ciri-cirinya yaitu berkaitan dengan kesusastraan dan tulisan, lebih antroposentris dibanding filsafat barat dan Yunani, lebih pragmatis yaitu selalu mengajarkan bagaimana orang harus bertindak demi keseimbangan antara dunia dan surga.
Adapun tema dalam sejarah filsafat Cina yaitu harmoni, toleransi, dan perikemanusiaan. Dan yang keempat yaitu aliran filsafat Yunani adalah orang Yunani yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi mempunyai sistem kepercayaan bahwa segala sesuatu harus diterima sebagai suatu kebenaran yang bersumber pada mitos atau dongeng. Faktor yang menyebabkan filsafat Yunani lahir yaitu bangsa Yunani yang kaya akan mitos, karya sastra Yunani, dan pengaruh ilmu pengetahuan yang berasal dari Babilonia di lembah Sungai Nil. Zaman Yunani dibagi menjadi dua periode, yaitu Yunani kuno dan Yunani klasik. Dan yang terakhir adalah, mampukah filsafat memberikan manfaat bagi kehidupan pada zaman saat ini? Yang secara umum, filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Yang kedua, filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita. Dan yang ketiga, filsafat membuat kita lebih kritis. Sedangkan secara khusus yaitu sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada. Kedua, memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia. Dan yang ketiga, memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.